Kami melihat bahwa keseriusan dari 3 partai politik ini mudah-mudahan tidak lama lagi ada yang gampang. Kita biasa kerja selesai baru pengumuman. Bukan pengumuman pesta pora nggak jadi barang. Mudah-mudahan ada gampang, mudah-mudahan ada yang kelima nanti. Tapi apa? Sesungguhnya bukan soal 3, 4, atau 5. Sesungguhnya adalah, saya rasa seperti disampaikan Mas Priyo tadi, bahwa pesan tentang perbaikan, pesan tentang perubahan pelan-pelan akan bisa menjangkau lebih banyak lagi. Dan harapannya kami menjadi jalur untuk penggandaan pesan perubahan ini di seluruh Indonesia. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Her Sugiono Arif dari Forum News Network. Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengisyaratkan partai pendukungnya akan bertambah. Bukan hanya 3 partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tapi akan ada 4 partai, bahkan bisa sampai 5 partai. Anda pasti penasaran ya, siapa nih partainya, ini partai apa gitu ya. Isyarat akan bertambahnya partai pendukungnya itu disampaikan saat Anies Baswedan menghadiri silaturahmi Korps Alumni HMI atau KAHMI Jaya. Itu di Jakarta ya, Kamis malam ini tanggal 16 Maret 2023. Kami melihat bahwa keseriusan dari 3 partai politik ini mudah-mudahan tidak lama lagi ada yang gampang. Kita biasa kerja selesai baru pengumuman. Bukan pengumuman pesta pora nggak jadi barang. Mudah-mudahan ada gampang, mudah-mudahan ada yang kelima nanti. Tapi apa? Sesungguhnya bukan soal 3, 4, atau 5. Sesungguhnya adalah, saya rasa seperti disampaikan Mas Priyo tadi, bahwa pesan tentang perbaikan, pesan tentang perubahan pelan-pelan akan bisa menjangkau lebih banyak lagi. Dan harapannya kami menjadi jalur untuk penggandaan pesan perubahan ini di seluruh Indonesia. Jadi, siapa partai yang akan bergabung dengan koalisi perubahan itu? Anies tadi menjawabnya sambil tersenyum ketika ada hadirin yang minta agar Anies menyampaikan atau menyebut inisial partai tersebut ya. Kami biasa bekerja dulu baru pengumuman, bukan pengumuman baru bekerja, itu kata Anies Baswedan. Kendati disampaikan terkesan sambil lalu, namun pernyataan Anies ini menimbulkan spekulasi yang cukup menghebohkan. Maklumlah sebagai politisi, Anies ini kan dikenal sebagai figur yang tidak seringlah menyampaikan hal-hal yang bersifat spekulatif dan sensasional. Memang betul dia biasanya kerja dulu, setelah kemudian kelihatan hasilnya baru dia akan bicara pada publik. Jadi bukan woro-woro dulu, sensasional dulu, tapi belakangan kemudian tidak terbukti janji-janjinya. Wajar kalau kemudian orang mulai, ini ada yang serius nih apa yang disampaikan oleh Anies ini. Ada sesuatu di balik ini semua yang kita tidak tahu, tapi Anies pasti tahu, pasti terlibat dalam soal pembicaraan semacam ini. Tidak salah bila ketika dia menyampaikan hal itu, maka banyak yang meresponnya secara serius pula. Nah pertanyaannya, partai apa yang paling mungkin bergabung dengan koalisi perubahan? Yang paling mungkin akan bergabung mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 nanti. Bila kita mengamati perkembangan politik terbaru, ini yang paling mungkin itu ya nggak lain itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Caimin. Mengapa kok PKB? Dalam sepekan terakhir ini ya, ini kan muncul wacana memasangkan Prabowo Subianto itu dengan Ganjar Pranowo. Ini tapi masih ribut nih siapa yang jadi presidennya dan siapa yang jadi calon wakil presidennya. Kubu Prabowo menyatakan Prabowo itu harga mati, sementara kubu Ganjar, pendukung Ganjar juga menyatakan bahwa peluangnya itu akan lebih besar kalau Ganjar Pranowo menjadi presiden dan Prabowo yang menjadi calon wakil presidennya. Wacana ini muncul setelah Ganjar dan Prabowo itu
mendampingi Pak Jokowi dalam sebuah acara panen raya. Kalau nggak salah ini di Jawa Tengah, di Kebumen ya, seingat saya ya. Foto-foto mereka di depan di sawah di depan padi-padi yang sedang menguning itu, foto mereka bertiga ini diartikan ini merupakan isyarat dari Pak Jokowi, dan kita tahu kan Pak Jokowi ini sering banget melakukan endorsement semacam ini. Tapi baru sekali ini dia menyampaikan endorsementnya secara berdua gitu, kesannya secara berdua dengan Ganjar dan Pak Prabowo, atau dengan Pak Prabowo dengan Ganjar gitu. Biasanya kan endorsementnya dari atau sinyal-sinyal Pak Jokowi itu hanya disampaikan di depan Ganjar atau di depan Pak Prabowo. Jadi belum pernah ada berdua seperti ini. Jadi ini dianggap sangat serius gitu. Dan apalagi ya, dalam beberapa pekan terakhir ini Prabowo juga terlihat sangat intens mendampingi Pak Jokowi dalam berbagai kegiatan. Jadi mereka ini warawiri ke sana kemari gitu ya, bersama gitu ya. Hari ini misalnya Pak Prabowo itu kembali mendampingi Presiden Jokowi yang hadir dalam acara Rabita Melayu Banjar di Tabalong, Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan itu Pak Prabowo kembali membela keputusannya bergabung dalam pemerintahan Jokowi, dan dia menyatakan dia merasa tidak bersalah bergabung dengan Pak Jokowi. Sinyal runtang-runtungnya Pak Jokowi dengan Prabowo itu diartikan ini Pak Jokowi itu akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2024, dan itu artinya dia akan dipasangkan dengan Ganjar sebagai figur yang selama ini disebut sebagai proksi dari Pak Jokowi. Nah, balik ke PKB ya, bagaimana reaksi PKB berkaitan dengan ini runtang-runtungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dan kemudian adanya wacana memasangkan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Jawabannya sederhana, kalau Caimin menyebutkan ya koalisi bubar. Itu tegas Caimin ketika ditanya oleh wartawan kemarin ya, hari Kamis ya. PKB ini sebelumnya kan telah sepakat berkoalisi dengan Partai Gerindra ya. Bahkan kedua parpol ini juga sudah membentuk sekretariat bersama. Namun koalisi ini terancam bubar karena sampai sekarang Prabowo itu tidak kunjung mengumumkan akan menggandeng siapa sebagai calon wakil presidennya. Dari PKB jelas yang ingin dipasangkan itu adalah Caimin, dan itu bahkan sampai diputuskan dalam Istimewa Ulama PKB yang sudah memberi deadline kepada Pak Prabowo sebelum Ramadan. Ramadan tinggal berapa 2 pekan ya, nggak sampai 2 pekan ya, sebelum Ramadan nama Caimin itu harus sudah diumumkan oleh Pak Prabowo. Namun peluang Caimin ini tampaknya memang sudah tertutup ya. Karena kalau kita lihat kita simak maksud saya wakil ketua Dewan Pembina Gerindra, Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusuma, yang kita tahu ini adalah adik Pak Prabowo, itu sudah secara tegas menyatakan kalau Caimin itu bukan cawapres yang akan dipilih oleh Prabowo. Kalau Caimin yang dipilih, mereka pasti sudah akan deklarasi sejak tahun lalu, itu kata Hasim. Jadi artinya memang hampir pasti koalisi kedua parpol itu akan bubar. Ini kalau seperti yang dikatakan oleh Caimin tadi ya. Nah, pertanyaan kita, kemana PKB akan berlabuh? Apakah ke Koalisi Indonesia Bersatu? Karena kan ini Caimin juga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan menurut Airlangga Hartarto mereka juga secara intens bertemu ya. Nah, tampaknya saya lihat peluangnya ini juga kecil. Pertama jelas tadi Caimin ini kan call-nya tinggi, dia maunya jadi cawapres. Apa mau KIB, partai KIB yang lain juga mendukung Caimin menjadi cawapres, katakanlah misalnya kalau Airlangga Hartarto yang jadi presidennya. Nah, soal siapa yang jadi capres dan siapa yang jadi cawapres ini juga membuat koalisi Indonesia Bersatu itu juga terancam bubar, karena masing-masing itu ngotot mengajukan calonnya sendiri-sendiri. Partai Amanat Nasional misalnya sudah menyebut nama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir itu sebagai calon presiden dan calon wakil presidennya. Sementara P3 itu masih melirik antara Ganjar Pranowo atau Sandiaga Uno. Golkar, kita tahu dia ngotot harga mati itu Airlangga Hartarto. Jadi tampaknya bila lepas dari Gerindra, peluang yang terbuka bagi PKB itu adalah koalisi perubahan atau PDIP. Sejauh ini kan PDIP ini juga belum tahu dengan siapa dia akan berkoalisi, walaupun PDIP itu satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri karena dia lolos presidensial threshold kursi 20% di parlemen. Tapi saya nggak yakin kalau PDIP itu berani maju sendirian ya tanpa menggandeng koalisi partai lainnya. Di luar PKB, siapa yang kira-kira peluangnya itu besar untuk bergabung dengan koalisi perubahan?
Kalau Gerindra pasti tidak. Ketika bertemu dengan Surya Paloh atau menerima Pak Surya Paloh yang mengunjungi Pak Prabowo di Hambalang, kan Pak Prabowo menyatakan menghormati pilihan masing-masing. Surya Paloh mengusung Anies Baswedan dan dia akan maju menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Jadi Pak Prabowo waktu itu menyatakan dia siap head to head dengan dengan Anies Baswedan. Bagaimana dengan PDIP? PDIP pasti, ya, ini udah aku yakin pasti tidak mungkin berkoalisi dengan Nasdem, PKS dan Demokrat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah menyatakan itu berkali-kali dan dia menutup pintu untuk koalisi dengan partai-partai ini. Ya terlalu berat memang hubungannya, ya, dengan PKS, dengan Demokrat itu ya ada cerita-cerita lamanya saling mengganjal. Dengan Pak Surya Paloh kan kita tahu ada persoalan-persoalan yang bersifat personal antara Ibu Megawati dengan Pak Surya Paloh, ya. Yang masih terbuka peluangnya ya tinggal partai-partai di Koalisi Indonesia Bersatu, antara lain Golkar, PAN, dan P3. Koalisi ini seperti saya sebut tadi sangat rapuh dan tampaknya juga tinggal menunggu waktu untuk bubar. Atau bila kendali Jokowi itu masih sangat kuat, mereka kemungkinan akan bergabung dengan Prabowo Ganjar. Ya, tapi saya kira mungkin bukan tiga-tiganya, ya mungkin saja P3 atau PAN yang akan bergabung dengan koalisi Prabowo Ganjar. Ini yang paling mungkin saya lihat dari KIB yang sangat berpeluang itu bergabung dengan Prabowo Ganjar, ya. Namun jangan lupa dua partai ini juga berpeluang bergabung dengan Anies karena konstituen P3 dan Partai Amanat Nasional itu mayoritas akan mendukung Anies Baswedan. Jadi wajar kalau Anies tidak mau membuka siapa partai yang keempat itu bahkan kelima yang akan bergabung dengan koalisi perubahan, karena ini masih ada saya kira negosiasi yang bersifat alot. Selain bicara soal kemungkinan adanya partai lain yang akan bergabung, Anies juga mulai tampil ofensif. Ini nggak biasanya, ya. Dia menyebut ada seorang Menko yang mewacanakan akan mengubah konstitusi. Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Saya ulang. Mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikirannya. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada di pertemuan ruang-ruang tertutup, kan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci Menko mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi kita tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Ini yang harus lawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 98. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak. Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insya Allah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik. Dan seperti berkali-kali disampaikan, yang kita butuhkan hanyalah fair play. Yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan bisa terlaksana. Insya Allah. Siapa yang dimaksud Anies, walau tidak menyebut nama dan pasal apa dalam konstitusi yang akan diubah, orang sangat mudah menduga Anies bicara soal wacana penundaan pemilu, dan Menko yang paling sering bicara penundaan pemilu, siapa lagi kalau bukan Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Jadi kelihatannya kontestasi politik mulai makin memanas dan makin asik. Anies mulai tampil ofensif dan mulai berani serempet sana, serempet sini. Saya Subnu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.